Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan harian pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kasih karunia dari Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Roh Kudus, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian yang ditetapkan oleh HKBP pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 32. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu kita pernah melihat atau menjumpai suatu acara pemberian motivasi atau yang diselenggarakan para motivator terkenal, baik itu tingkat nasional maupun tingkat internasional. Tentu motivator ini memiliki kesamaan atau memiliki tujuan yang sama dalam hal meraih visi kehidupan. Ada kalanya motivator ini ketika kita mengikutinya, arahannya, bimbingannya, tuntunannya, kita menjadi bersemangat dan kita akhirnya bisa membentuk suatu strategi, suatu perencanaan sesuai bimbingan yang kita terima dalam hal meraih apa yang ingin kita impi-impikan. Namun ketika pada pelaksanaannya bukanlah hal yang mudah, bukan hal yang praktis, dan bukan hal yang instan dalam meraih visi tadi. Meskipun rencana itu sudah matang, meskipun langkah-langkah itu sudah sempurna kita anggap, kita jadikan, kita susun, namun oleh karena berbagai kondisi yang selalu berubah dan kondisi yang tidak kita sangka-sangka atau tidak kita duga-duga, akhirnya menyurutkan semangat kita dalam meraih visi tadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak hal, para faktor-faktor penghambat atau penyurut motivasi kita dalam merajut visi itu. Kebanyakan faktor-faktor penghambat itu adalah berasal dari diri kita masing-masing, di mana ketika pada saat kita bersama-sama dengan orang yang memberikan kita motivasi, kita bersemangat, bahkan kita menjadikan diri kita itu pasti mampu, pasti sanggup untuk mewujudkannya. Namun ketika kita sudah berpisah dari orang yang sudah memotivasi kita, akhirnya di situ lambat laun, sedikit demi sedikit akan menyurutkan semangat kita. Oleh karena tantangan yang kita hadapi, mampukah saya untuk mewujudkan impian saya ini? Nah, demikian firman Tuhan, di mana di tengah-tengah murid Yesus, para rasul-rasul Yesus, di mana satu sama lain mereka sudah memiliki kekhawatirannya masing-masing, memiliki kebimbangannya masing-masing dalam hal menjalankan tugas pelayanan setelah Yesus mati di kayu salib. Ketika Yesus yang mereka anggap sebagai pemimpin, guru, Tuhan, yang memotivasi mereka
untuk hidup di dalam firman Tuhan sudah tidak ada lagi di tengah-tengah mereka. Akhirnya ada kebingungan, kebimbangan, apakah betul-betul berita kerajaan Allah itu nyata atau tidak. Nah, oleh sebab itu mereka saling mempertanyakan diri mereka, dan mereka pun akhirnya susah untuk menjawab satu sama lain. Hal itu dikarenakan tadi faktor internal, faktor dari dalam diri sendiri. Akan tetapi sebenarnya yang perlu kita perhatikan, ketika kita hanya mengandalkan apa yang menjadi hasrat yang berdasarkan kedagingan saja, tentu ini akan lemah. Ketika kita hanya mengandalkan fisik kita yang berdasarkan dengan kebutuhan jasmani kita, pasti itu akan sangat mudah untuk dihancurkan. Namun ketika kita memiliki keseriusan, memiliki pusat yang teguh dalam mewujudkan impian yang bersifat rohani, maka percayalah kita akan dimampukan meskipun banyak tantangan, banyak kesusahan yang akan kita hadapi. Oleh sebab itu, hendaknya dalam hidup kita juga, Bapak Ibu Saudara terkasih, janganlah kita menjadi lemah. Ketika kita sudah mendengar, ketika kita sudah disegarkan menerima firman Tuhan dalam hidup kita, janganlah pada saat kita mendengarkan kita memiliki semangat yang berkobar-kobar, namun dalam praktek kehidupan sehari-hari justru api yang berkobar-kobar tadi semakin lama redup dan akhirnya padam. Biarkanlah firman Tuhan itu mengubah diri kita. Janganlah emosi kita, hasrat kita, kebutuhan jasmani kita campur adukkan dengan firman Tuhan. Namun hendaknya firman Tuhan itulah yang menyinari dalam kehidupan kita sendiri, supaya semangat kita untuk hidup di dalam firman Tuhan itu sendiri tidak akan bisa digoyahkan oleh apapun. Sekiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman yang masih Engkau layani kepada kami di pagi hari ini untuk mengawali aktivitas kami. Jadikanlah firman-Mu Tuhan untuk pedoman dan pegangan dalam hidup kami. Ketika kami lemah, ketika semangat kami padam, namun oleh karena firman-Mu yang telah kami terima, yang memampukan kami, yang memberkati kami bisa melewati semua kekhawatiran itu, melewati semua kesusahan itu, supaya kami tekun dan giat untuk menghidupi firman-Mu dalam hidup kami. Terimalah doa permohonan kami yang kami sampaikan melalui putra-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.